bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Selamat malam Sobat Simpul TV. Saya Hamdi Widadi kembali lagi di channel Simpul TV dalam program Simpul LDR Podcast. Lihat, dengar, dan rasakan. Nah, malam ini saya dan teman-teman berlokasi di Yayasan Pasir Peduli Sesama di Tanah Grogol. Tentunya dengan orang-orang hebat yang selama ini sudah beraksi di kegiatan sosial dan kemanusiaan. Tentunya orang-orang hebat ini adalah Bang Dodi. Selamat malam Bang Dodi. Selamat malam. Ada Bang Ismail. Selamat malam. Selamat malam. Bang Ismail. Dan tentunya ada Bang Wilis. Selamat malam Bang Wilis. Apa kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah. Baik, ya. sehat. Di sela-sela kegiatan setelah pasca lebaran, tentunya punya stamina yang fit ya. Iya, insya Allah. Nah, malam ini kita bertepatan di bulan ini, tentunya bertepatan di anniversary 10 tahun Yayasan Pasir Peduli Sesama. Nah, ini menarik buat teman-teman semua, pengen tahu kegiatan Yayasan Pasir Peduli Sesama, aksi-aksinya yang selama ini sudah 10 tahun berjalan. Langsung aja obrolannya, kita daripada berlama-lama, mungkin langsung aja kita bertanya dengan ketuanya dulu ya. Siap. Bang Dodi Ismail. Enak dipanggil Pak atau Abang? Mungkin biar lebih mudah Abang ya. Bang Dodi. Bang aja ya. Bang aja, Bang. Bang Dodi, bagaimana nih awal mula motivasi atau ide bisa terbentuknya Yayasan Pasir Peduli Sesama? Mungkin cerita sesingkatnya. Sebetulnya awalnya ini tidak direncanakan sebetulnya ya. Iya. Itu mengalir begitu saja. Jadi awalnya itu ada teman di kantor itu yang meminta bantuan. Teman waktu itu saya sebagai karyawan honorer. Nah, singkat cerita saya menggalangkan dana. Kebetulan waktu itu istri juga bekerja di suatu bank. Kami buka akun, saya buka atau membuat grup media sosial Facebook pada saat itu di 2013. Iya, akhirnya lambat laun grup itu berkembang. Dan saya mengajak Ibu Wilis, Pak Mael di 2017 kami membuat yayasan. Terbentuk yayasan di tahun 2017 itu. Jadi dari 2013 itu komunitas ya, awalnya ya komunitas Pasir Peduli Sesama. Di 2017 kami badan hukumkan. Alhamdulillah sampai saat ini. Dengan Bang Mail dan Mbak Willy sendiri sudah mulai dari 2013 juga. Tidak. Kebetulan Bu Willy juga punya kegiatan di komunitasnya. Dan Bang Ismail ini kan teman sekolah juga. Ya. Sahabatan ya? Sahabat, iya. Jadi tetap eksis ya, iya, dalam berkegiatan juga. Iya. Awal mulanya waktu sejak berdiri di tahun 2013 itu kegiatannya apa Bang? Awalnya itu saya menggalangkan pasien yang tidak mampu. Nah, dalam bentuk iya. programnya? Kami menggalangkan pasien yang tidak mampu, yang memang waktu itu secara finansial mereka tidak ada biaya untuk berobat. Nah, itu kami upload di grup Facebook itu,
masyarakat membagikan, akhirnya masyarakat juga masuk ke grup itu. Nah, sekarang alhamdulillah grup itu sudah 14.500 anggotanya. Di media sosial. Media sosial Facebook. Kami juga ada Instagram. Ada Instagram. Iya. Nah, untuk Bang Mail ini sebagai Wakil Ketua Yayasan Pasar Peduli Sesama, menurut Abang selama perjalanan Yayasan Pasar Peduli Sesama ini, tadi program awalnya kan membantu pasien. Iya. Nah, ini sampai sekarang ini sudah 10 tahun, apa nih program-program yang lainnya? Mungkin Iya. bisa dibantu dijelaskan. Kebetulan di sekretaris Bang, bukan di wakil. Oh, di sekretaris. Ya, mohon maaf. Iya, nah, jadi saya mulai kegiatan bergabung tadi ketika sudah yayasan ini sudah berbadan hukum. Dodi sharing ke kita gimana kita legalkan gitu kan biar resmi. Jadi kegiatannya memang dari dulu sosial ke masyarakat, menyambung yang sebelum legal itu sering membantu pasien yang tidak mampu, menggalangkan dana di kantor-kantor dulu. Dia saya ingat betul, baik di jalan. Nah sekarang itu masih berjalan. Berjalan sampai sekarang ada program lain seperti Jumat Sedekah. Jumat Sedekah itu setiap Jumat masih berjalan. Dan juga rumah singgah gratis yang kita tempati ini punya pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali dalam hal ini pemerintah daerah, dan juga kita memiliki fasilitas ambulan, dibantu dari Telkom dan juga dari Kideko dan donatur-donatur lain yang kami selalu beri expose ketika kegiatan itu di media sosial, yaitu Facebook, di Facebook Pasar Peduli. Facebook Yayasan Pasar Peduli ya. Iya. Kegiatannya dulu kalau ada dulu kami sampai ke ini yang gempa di NTB Lombok gitu. Sudah sampai ke sana. Sudah sampai ke sana ya. Relawan itu ada semampu kami kirim. Terus ada juga dulu di Palu ya, yang gempa itu ada juga di situ kerjasama dengan pemerintah juga. Kalau ada bencana-bencana yang tidak terduga, banjir apa itu juga teman-teman juga langsung. Jadi itu sih secara garis besarnya. Secara garis besar program-program yang sudah dilaksanakan oleh Yayasan Pasar Peduli Sesama. Mungkin ya giliran Mbak Wilis lagi saya tanya. Jadi selama 10 tahun terakhir ini kan pasti ada nih dalam program-program pasti membutuhkan biaya yang besar kan, apalagi Mbak Wilis sebagai bendahara dari Yayasan Pasar Peduli Sesama, bagaimana mungkin mengelola dana dari bantuan, mungkin gimana itu bisa dijelaskan? Untuk Yayasan Pasar Peduli, terima kasih banyak yang pasti ya, kita punya memang donatur-donatur tetap yang tanpa kami post, tanpa kami sebarkan gitu, mereka selalu rutin yang setiap Jumatnya selalu ada bersama kami. Jadi dana-dana itu kami kelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya. Begitupun tidak hanya berupa dana aja di sini ya, ada berupa sembako, pakaian atau apapun di sini kami terima, kami kelola. Jadi kalau namanya ada bencana kan tidak selalu cuma membutuhkan uang, pasti ada membutuhkan sembako, makanan dan lain-lain. Jadi untuk sementara donatur tetap kami yang selalu ada di belakang kami, entah itu dari perusahaan ataupun para pedagang-pedagang yang ada di Pasir. Khusus yang ada di Kabupaten Pasir ya? Iya. Untuk pengelolaannya kan secara tadi ada beberapa program kan yang dialirkan dari donatur-donatur yang sudah menyumbang untuk Yayasan Pasar Peduli Sesama. Bagaimana mungkin dari Yayasan Pasar Peduli Sesama kiat-kiatnya untuk transparansi lah secara biasanya kan masyarakat gimana sih donatur dana yang selesai berikan dialirkan kemana aja, mungkin bagaimana itu dari Yayasan Pasar Peduli Sesama? Kami ada bikin laporannya. Oh, ada laporannya? Ada laporannya, setiap bulannya ada pengurusannya, laporannya jadi terdata. Dan kita infokan, misalkan ada PLN masuk ya, berapa 40 paket sembako kami kirim, setelahnya kami kirim laporannya, kami kirim sembakonya apa saja dan total pembelanjaannya. Jadi memang secara transparansi. Transparan dokumentasinya. Media sosial juga mungkin. Iya. Iya, media sosial. juga ya.
Jadi kami visualkan dokumentasi kegiatan itu ya, nanti dibuat video sama teman-teman baru di share ke Facebook, media sosial. Ini Bang Dodi, Yayasan Pasar Peduli Sesama ini apakah cakupannya hanya wilayah Kabupaten Pasir Tanah Grogot aja khusus di ibu kota, apakah sudah mencapai wilayah Kabupaten Pasir? Sebenarnya kalau sesuai dengan nama Pasir Peduli ya, kami memang pengurus sepakat bahwasannya penggalangan atau kita membantu sesama ini hanya di lingkup kabupaten. Nah, kecuali ya, seperti dikatakan sekretaris tadi, jika ada bencana nasional, nah kita juga turun tangan. Tapi kami komitmen masih di wilayah Kabupaten Pasir. Iya. Komitmennya untuk wilayah Iya. Pasir gitu. Iya, karena keterbatasan SDM itu mungkin kalau kita mau ekspansi ke Harus yang luar, iya, mudah-mudahan karena nanti bisa lebih besar ya. amin. Amin. Sejauh ini untuk pengurus Yayasan Pasar Peduli Sesama sendiri sudah seberapa luas cakupannya? Sudah sampai wilayah mana aja? Kalau kami pengurus ya ada kami relawan sebetulnya ya, relawan Iya. bentuknya ya, bentuk Iya, jadi kami di sini ketika 2017 berbentuk yayasan itu memang kami secara terbuka kami merekrut para relawan. Relawan dan kami pengurus itu ya selain ketua sekretaris bendara ada pengawas, ada pembina. Nah, kami juga kemarin ada beberapa korwil di setiap kecamatan. Bahkan kita ada di Banjarmasin aja ya. Iya. Kita berdayakan di Banjarmasin, di Balikpapan, Samarinda kita berdayakan mahasiswa-mahasiswa, adik-adik kita yang mereka sedang mengenyam pendidikan di sana. Nah, mereka yang jadi relawan itu. Jadi ketika ada masyarakat kita yang misalnya dirujuk ke rumah sakit misalnya Samarinda, Banjarmasin, nah teman-teman relawan yang ada di daerah masing-masing itu yang membantu ya. Iya. Mengarahkan. Iya. Jadi donasi segala macam kebutuhan itu teman-teman relawan yang handle ya, menyerahkan gitu. Tadi yang seperti dijelaskan Bang Mail bahwa kan Yayasan Pasar Peduli Sesama ini sudah ada ada rumah singgah, Iya. ada ambulan dan berbagai macam bentuknya itu. Mungkin bagaimana masyarakat bisa mengakses program tersebut, misalnya masyarakat butuh rumah singgah atau butuh bantuan tadi terkait untuk bantuan biaya pengobatan. Ya, memang sebetulnya kita ini Yayasan Pasir Peduli Sesama ini pelopor sebetulnya untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan ya. Dan seperti kita ketahui sekarang sudah banyak yayasan-yayasan yang melakukan kegiatan sejenis. Jadi kami ini ada 3 bidang kegiatan sebetulnya. Ada kemanusiaan, sosial dan keagamaan. Nah, masing-masing bidang ini kami mempunyai kegiatan yang aktif atau rutin kita lakukan. Misalnya, contohnya kalau bidang sosial, kami ada rumah singgah. Nah, ini hampir setiap hari ada warga atau keluarga masyarakat kita yang menginap di sini. Kemudian ada kemanusiaan. Bidang kemanusiaan ini juga kegiatannya penggalangan dana bagi pasien tidak mampu. Kemudian kalau yang keagamaan itu kami rutin Jumat sedekah, setiap Jumat. Nah, setiap di Idul Adha kita juga membagikan daging, ya kan, daging kurban gitu. Jadi tiga bidang kita. 3 program utama ya. Iya, 3 bidang ya. Ya. Bidang masing-masing bidang punya program andalan yang memang aktif. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seperti rumah singgah ini, masyarakat misalnya pasien dari jauh pengen menginap di rumah singgah, apakah ada proses yang dilalui atau gimana prosedurnya? Jadi ya untuk pasien itu satu pasien kita sudah sepakat pengurus bahwasannya yang nginap 1 pasien dan 2 pendamping keluarga, jadi 3 maksimal. Itu. Dan
kami bentuk pemberitahuannya juga melalui rumah sakit, dan teman-teman di rumah sakit juga pasti kalau ada pasien yang butuh nginap, tidak punya keluarga, pasti mengarahkan ke sini. Ya, sudah Kemudian, menjadi mitra, ya. nah saya juga melalui forum desa juga saya sampaikan jika ada warga desa yang jauh, jika ada warganya, keluarganya, saudaranya membutuhkan rumah singgah untuk pasien, sudah kami informasikan. Gitu. Ini kan dari 3 sosok pencetus penggerak dari Yayasan Pasar Peduli Sesama ini kan pasti punya basic punya kesibukan masing-masing seperti Bang Dodi, Bang Ismail, Mbak Wilis. Bang Dodi dulu mungkin yang saya ketahui basicnya adalah sekarang menjabat punya amanah sebagai kepala desa. Nah, bagaimana membagi waktunya itu supaya bisa program Pasar Peduli Bersama tetap bisa berjalan di samping kesibukannya sebagai kepala desa? Ya sebetulnya jadi kepala desa pun sebetulnya tidak ada cita-cita ya, karena memang ini dampak saya melakukan kegiatan di yayasan ini. Sebetulnya saya juga tidak pernah bermimpi menjadi kepala desa. Untuk kegiatan ya saya kira hampir sama, cuma lingkupnya aja. Kalau di yayasan saya melakukan kegiatan membantu warga yang tidak mampu saja, tapi kalau di desa lebih luas, ada kalangan ekonomi atas, menengah, dan bawah. Tapi lingkupnya lebih kecil di satu desa, tapi di yayasan lebih luas. Satu kabupaten. Itu bedanya. Tapi ya sama-sama pelayan lah. Iya, pelayan masyarakat. Tapi di samping kesibukannya tadi ada perubahan nggak, misalnya kan sebelum menjabat, setelah menjabat? Apakah masih sering aktif di yayasan? Saya setiap hari selalu menyempatkan sini. Selalu ya, teman-teman juga. Ya, kami ada bertiga ya, saling mengisi aja. Kalau saya bisa handle, mungkin teman-teman sekretaris atau bendahara yang handle. Tetap aktif ya? Aktif. Luar biasa Ya. membagi kesibukannya. Lumayan Ini sih. sendiri gimana? Saya sendiri di Samsat ya, kerjanya di PNS sebagai di PNS. PNS, ya? Iya, memang di pelayanan di kantor Samsat. Nanti kalau ada hal-hal apa nanti dari ketua atau bendahara informasi siapa yang bisa, nanti bisa untuk ini. Jadi kalau saya ada waktu bisa, kalau enggak bisa yang lain nanti. Teman-teman yang lain. Tapi tidak mengganggu Tidak, pekerjaan utama. tidak sama sekali mengganggu. Kalau Mbak Willy sendiri ini kan saya tahu kesibukannya juga sebagai Pengusaha catering ya. pengusaha. Pengusaha. Aman aja sih ya. Pengusaha catering ternama. Kalau kita mah aman aja. Kalau saya pasti ada yang bantu saya gitu kan ya. Selalu ada yang mendampingi saya, ada yang bantu saya. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini bagi saya nggak masalah. Tetap dijalanin seperti biasa. Sama halnya info dari ketua atau ada kurangnya kami tutupi. Kalau kami bisa, kami sama-sama jalan sama-sama gitu. Sebetulnya nggak ada masalah sih, ini udah dari udah dari lama. Iya, jadi ya, panggilan aja Panggilan, gitu iya. loh. Oke, Iya. Nggak ada kesulitan ya? Iya. Malah mungkin di bidang masing-masing saling mendukung ya. Iya. Ini itu kita punya nilai sendiri dalam artian Iya. legowo aja ngerjainnya gitu. Jadi nggak pernah dituntut mesti gimana atau terpaksa atau enggak, semua sama aja lah, kita saling berjalan, enjoy gitu aja. Kalau Mbak Willy ini kan sering saya lihat di media sosialnya juga, saya sering pantau lebih aktif di kegiatan Jumat Sedekah. Ya. Iya, karena memang ini awalnya Iya. ini program Iya. beliau ini. Oh, produk Iya, saya cetusan. Gagasannya. Saya juga sebetulnya kami ini satu letting kalau bahasa ini ya, satu angkatan sekolah dulu ya. Cuma kebetulan jadi saya lihat Ibu Wilis juga di media sosial. Nah, saya tertarik, makanya saya ajak gabung gitu. Diawali saya jalannya dulu Jumat Sedekah, banyak kaum apa yang Jumat kayaknya untuk makan aja kayaknya masih nunggu mereka dulu di pinggir jalan. Hal-hal kecil yang kita lihat sebelum kita datang ke rumah-rumah. Baru kalau Pak Dodi sendiri dulu kan lebih cenderung kayak untuk pasien yang membutuhkan dana. Nah kalau Pak Maeng memikirkan nih gimana nih kita biar
satu kesatuan kuat nih, mereka ini ada di bawah naungan kita jadi cari dana tuh nggak asal comot sana comot sini gitu loh. Jadi ya dijadikan satu semuanya. Alhamdulillah ini bagi kami besar loh. Kami punya rumah singgah, punya ambulan, punya tim korwil itu luar biasa. Besar bagi saya bertiga, dibantu dengan masyarakat semua yang ada di Kabupaten Pasir dukungannya. Luar biasa. Kepercayaannya. Karena Bang mencari sepemikiran, sejalan tuh memang susah ya kan. Iya, Kebetulan alhamdulillah kami dipertemukan dengan sepemikiran dan sejalan gitu. Orang-orang yang sepemikiran. Kita romantis karena Karena nggak ada gaji di sini kan. Jadi best friend, jadi bestie ya. Iya. di sini nggak ada gaji. Nggak ada gaji, nggak ada apa-apa itu nggak ada. Cuman kepuasan batin aja. Kepuasan batin. Betul-betul memang panggilan jiwa yang Iya. untuk kegiatan bergerak. Terus kepentingan-kepentingan aja apa-apa memang nggak ada juga. Saya dari PNS, Willy juga pejabat pemerintah, dan Willy memang nggak ada kepentingan sama sekali. Di luar dari sosok bertiga yang orang hebat ini, mungkin bagaimana kan tadi Yayasan Pasir Peduli Sesama punya relawan, punya korwil, kan memang susah sih, kita agak berat kita mengajak orang-orang yang sefrekuensi kita. Memang seperti abang-abang bertiga dan Mbak ini memang punya panggilan jiwa kan. Nah, untuk mengajak relawan itu untuk ikut bergabung dalam program itu gimana kiat-kiatnya apa? Apakah ada cara khusus? Apakah memang mereka awalnya memang niat pengen bergabung? Dulu Jadi kita memang ini ya. sejak 2017 ketika komunitas Pasir Peduli Sesama menjadi sebuah yayasan, nah memang kami secara terbuka kami umumkan di media sosial untuk merekrut relawan. Ya memang awalnya banyak ya kan. Banyak sekali. Tapi ya seleksi alam itu. Tapi alhamdulillah sekarang ada sekitar 10 orang yang masih bertahan menjadi relawan, aktif. Nah, itu. Dan itu kan memang tanpa gaji. Tanpa gaji ya. Tanpa gaji, Iya. mengurus untuk aksi sosial kemanusiaan. Iya. Iya. Kalau selama 10 tahun terakhir ini kendala-kendala yang dihadapi mungkin dari program. Jadi kalau ya sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bendara bahwasannya kami ini dari kepercayaan dari donatur ya. Alhamdulillah kami masih diberi kepercayaan. Nah, tantangan kami ya selain dari donatur ya kami juga harus inovatif. Nah, kami membuka kopi sedekah. Oh, ini salah satu program. Iya, ini adalah sumber income kami di luar donatur. Nah, ini memang hasilnya kita gunakan untuk Operasional. yayasan. Tapi ini beberapa bulan ini tutup ya. Iya. Tapi insya Allah ada Baristanya. kita membuka lagi ya. Oh, bentuknya sebuah kedai kopi yang Iya. hasilnya nanti untuk yayasan. Yayasan. Iya. Berapa persennya nanti untuk yayasan? berapa persen untuk yayasan, misalnya untuk operasional mungkin Iya. ya. Jadi minum kopi sambil sedekah. Jadi Minum kopi sambil sedekah, slogannya ya. Iya. Nah, kemudian tadi setelah tantangan atau kendala mungkin buat masyarakat, ini kan menjadi motivasi buat masyarakat. Wah, ada kegiatan yang untuk sosial nih, ada kegiatan kemanusiaan nih kan. Tapi biasanya kan juga di samping penilaian positif pasti juga ada kan itu penilaian negatif dari masyarakat, bahwa biasanya memandang gerakan-gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan ini sebagai bentuk wah itu cuma hanya beginilah atau pasti ada kan. Pasti, Gimana ya. menyikapinya masing-masing dari pengurusnya. kadang kami kan ya itu tadi kami ini punya ada grup ya bertiga. Jadi setiap ada hal-hal yang begitu ya kami bicarakan bertiga aja, artinya ya enggak apa-apa lah, memang pro kontra itu pasti ada ya kan. pasti Orang mengira seperti ini seperti itu enggak apa-apa. Kami terus jalan aja apa yang kami jalankan sesuai program yang disebutkan tadi itu. Jadi Jalan ya. iya Walaupun jadi memang pro kontra itu selalu ada. Tapi lebih banyak positifnya. Lebih banyak positif. Alhamdulillah Syukur. selama ini ya. Tidak pernah berusaha membesar-besarkan masalah. Iya. Jadi kami kecilin tuh masalahnya sampai hilang. Itu dan sudah sering terjadi. Iya. Hilang dan hilang. Jadi prinsipnya kita kan melakukan kegiatan ini mengharap penilaian Allah ya, bukan manusia. Terserah aja ya. Kalau komentar miring apa itu pasti ada lah namanya ya. Dan alhamdulillah hilang ya. Iya. Nggak pernah berlarut atau
terjadi jadi Iya. masalah nggak ada nggak Tetap pernah sampai berjalan seperti ya? itu, Iya. Mungkin dianggap sebagai pernah dengar ada dulu terjadi masalah asusila ya di bawah umur itu ya. Ya, di bawah Oh, iya. umur. Nah, itu heboh tuh nasional. Itu macam-macam udah informasi yang berkembang itu. Kami sebagai pengurus. Iya kan Ya, dampaknya sebagai pengurus resikonya kan karena anak-anak wanita di bawah umur semua kemarin di sini kan. Yang kasus ya yang ada kasus kemarin itu. Jadi alhamdulillah juga tidak ada masalah itu. tidak ada masalah yang berarti misalnya. Iya. Jadi abang-abang bertiga ini kan pasti selama 10 tahun dari 2017 tadi ya. Iya, betul. Selama bergaul pernah nggak pro kontra juga mungkin dari bertiga ini abang bareng-bareng mungkin beda pendapat dalam program atau gimana? Ya, saya kira kalau beda pendapat pasti ada ya kan. Iya. Tapi ya sudah dikatakan tadi bahwa kami ini ya saling memahami sebetulnya ya. Kan? Iya. Memang besti ya. Iya. Basic punya basic masing-masing, Iya. punya cara penyelesaian masing-masing, Masing-masing. gitu ya. Jadi ya apa Iya. Saling Intinya pengertian aja kita ya. apa yang kita putuskan itu intinya tidak merugikan orang lain lah. Yang penting begitu. Pendapat-pendapatnya. Memang karena sudah bersahabat sejak lama mungkin Iya, itu mungkin Sudah- salah satu faktornya. Iya, sudah terjalin lah Iya. hubungan yang baik gitu. Nah, ini kan ke depan ini kan selama tantangan ini kan pasti program-program itu selalu berubah. Mungkin ada tantangan-tantangan ke depan yang mungkin lebih global. Mungkin bagaimana Yayasan Pasien Peduli Sesama itu menghadapinya itu. Mungkin tantangan-tantangan perubahan dari masyarakat. Mungkin apakah nanti Yayasan Peduli Sesama akan mengeluarkan program terbaru atau ke depan punya rencana apa visi-misinya? Selain dari 3 program yang Sebenarnya sudah berjalan. kami kemarin saya sampaikan ke sekretaris juga. Sebenarnya kami ada cita-cita ingin mengajak anak yatim, gitu. Anak yatim piatu itu dengan tema anak yatim jalan-jalan ke tempat wisata, ke mall, nah, itu belanja. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya sih maunya di momen 1 dekade Yayasan ini ya, cuma ya mungkin jalannya masih belum ini kan. masih menjadi impian mungkin. Impian. Ya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Amin. kami sendiri sebetulnya kita ada anak yatim ya. Iya. Kami ada anak yatim yang kami biayai, Nah, dibantu dengan Rubus. Rubus. Iya, Ya. pesantren. Jadi ada anak yatim piatu, tepatnya anak yatim piatu. ya. Kami titipkan sekolah di sana dari SMP, sekarang udah SMA. SMA sudah Kelas hampir satu. dari Dari satu kelas 1 SMP. Jumlahnya Satu orang ya? Satu Satu orang. Ya. yatim piatu. Itu rutin. Itu rutin. Kebutuhannya apapun setiap bulan kami lihat. kembali lagi tadi ke program ini kan menarik nih buat saya untuk program rumah singgah. Apa aja mungkin yang didapat fasilitasnya selama misalnya masyarakat pasien yang berkunjung dan menginap di rumah singgah. Di sini kami sediakan makanan ya. Makanan tuh Makanan, Sembako. sembako. Jadi kalau untuk makan, minum, insya Allah di dapur ada. Untuk kebutuhan cuci-cuci juga ada. Fasilitas kamar, celana, ada Terus, kamar. Antar jemput pasien Pasien. yang belanja. Kami ada wifi, mesin cuci, sudah sangat lengkap pasti. lengkap, alhamdulillah lengkap. Terus kami juga menyiapkan roda 2 untuk keluarga pasien, misalnya mau belanja atau kebutuhan untuk mengantar ke rumah sakit, ya ada roda 2 kami punya. Apakah itu ada batas waktu mungkin maksimal hari menginap atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Bahkan ada pasien ya Cuci darah. cuci darah itu gagal ginjal itu hampir 1,5 tahun setengah. menginap di sini. Tapi memang wilayahnya di Kecamatan Batu Engau waktu itu, dan memang si pasien ini harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah jadi ya memang lebih banyak di rumah singgah Di rumah kami singgah. daripada di rumahnya. Nah, karena memang mungkin antara jarak rumah dengan rumah sakit mungkin kan pertimbangan mereka kan, jadi hampir 1,5 tahun itu.
dia untuk nginap di. Iya, dan itu semuanya gratis. Gratis ya. Alhamdulillah ya. Sekarang pun masih ada pasien kita yang cuci darah ya. Masih, pasien ya. lain lagi dari desa lain masih ada juga di sini juga. Bahkan kemarin di Hari Raya Idul Fitri itu ada 3 pasien gagal ginjal, cuci darah, 1 patah tulang. Itu, ya alhamdulillah ya, kami dari donatur juga karena kami ini kan memang dari masyarakat, jadi mereka juga tahu apa yang kami siapkan ya. Kalau untuk sembako, beras, minyak goreng, gula itu ada. Kalau ada mie, telur ya kami. Luar biasa ya Iya, dari iya. program-programnya Alhamdulillah. dan selama ini Membantu ya. aksi manusia, sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Ya. Nah, mungkin harapannya mungkin dari Yayasan Pasir Peduli Sama sendiri nanti harapan ke depan bagaimana Yayasan Pasir Peduli Sama ini mungkin ke depannya. Harapannya ya kami kan didukung juga oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah kami ini gedung sewa pakai. Harapan kami ke depannya ya Bisa gratis. gedung ini pinjam pakai aja. Pinjam Itu pakai. harapan kami Iya. pertama. Terus kedua kalau masyarakat juga lebih inilah sama Lebih membantu atau mendukung. iya gitu. kegiatan-kegiatan sama donatur lebih bertambah lah ya. Iya. Ya, terutama perusahaan-perusahaan, Iya. karena memang yang menginap di rumah singgah kami ada beberapa perusahaan, karyawan perusahaan yang memang iya Mungkin biar lebih manfaatnya bisa lebih luas lagi ya. Iya. untuk masyarakat ini. iya. Kalau dari Bang Mail harapannya ke depan. Ya ini yayasan bisa lebih besar lagi, bisa berkembang lebih luas lagi dengan bantuan dari teman-teman donatur yang memiliki kelebihan, sama tadi itu perusahaan, karena kita di sini tidak semua dari kalangan apa aja bisa masuk di yayasan sini. Jadi mau agama apa aja, dari suku apa aja tanpa harus memilih. Nah, Kita tidak membedakan. jadi kita tidak membedakan. Ya semoga aja ini yayasan bisa lebih besar lagi, biar jangkauannya bisa lebih luas lagi, membantu. Amin. Iya. Kalau Mbak Wilis? Yang sama hal ya. Nah, sama kedua dengan teman-teman ya. Luar biasa. Alhamdulillah selalu maju aja dah berkah. Iya. Tapi nggak ada keinginan untuk saya mau pensiun nih dulu, mungkin mau digantikan teman-teman lain. Sementara Nggak ini belum terbesit ada. niat seperti itu. Sementara ini kalau saya pribadi belum ada sih. Belum ada. Iya. Masih pengen Iya. fight untuk berjuang untuk aksi kemanusiaan. Selama kita bisa menyumbangkan tenaga, Iya. pikiran, waktu, ya kalau syukur-syukur ya Ada lebih rezeki rezeki. ya kita. Saya itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua sehat semuanya. Ya tadi kayak ambulan itu kan nanti ada kontak person telepon siapa yang di seluruh Kabupaten Pasir ya, itu 2 kali 24 jam biasa nomor teleponnya dipegang sama ketua itu, langsung action Langsung aja. ketua Iya, yang Supirin tuh. kalau beliau tidak bisa nanti ada supir, kalau beliau bisa biasanya langsung. Iya, jadi itu gratis juga. Gratis ya. Kadang-kadang ya kami juga, saya juga Langsung Ya, turun sering tangan. saya lihat nih. Langsung jadi. Iya. Waktu kapanpun diantar. Iya, Mau jam 2 diantar. malam, jam 3, jam 4 itu. Terbatas Iya. Ya tambahan juga harapan kami juga selain ambulan juga punya mobil operasional untuk kegiatan Jumat Sedekah. Iya. Karena selama ini kami menggunakan ambulan untuk Ambulan. kami ini kan kegiatan Jumat Sedekah, Iya. kita mengantarkan ke kaum duafa anak yatim. Langsung. Iya, bukan kita menaruh di halaman masjid atau kita bagi, bukan. Kami memang kami punya database untuk Yang memang tidak Untuk mampu. yang penerima-penerima. Iya. penerima-penerima tersebut. Itu harapan kami. Memang dia bentuknya penerima rutin. Rutin, iya. rutin. Tapi Rutin. juga kemungkinan bisa bertambah ya. Iya, bisa bertambah, bisa berkurang karena mungkin meninggal atau Iya. ya ada juga yang Ada juga yang meninggal, ya meninggal, kan, ada. mungkin karena sudah usia Jadi, senja. Kemungkinan mereka yang hari Jumat itu cuman bisa makan enaknya cuma hari Jumat ya, bantuan dari donatur tadi. Kan banyak ada daging, ada ayam di situ. Nah, mereka itulah bisa makan
enaknya itu ya di hari Jumat. Jadi kami itu apa ya, rasanya gimana kalau meliburkan kegiatan Jumat sedekah itu? Mereka Karena mereka mau makan enak itu makan enak itu ya cuma hari Jumat. hari Jumat. Jadi bahkan ada yang wah, memang sengaja kami tidak masak nunggu. Nah itu mau Mungkin makan ini ikan peran ayam. dari Mbak Wilis juga ya. Iya, iya. Ininya kan dilengkapin ya, paket kotakan tuh dilengkapin, ada bumbunya, ada kuehnya, paket nasinya lengkap. Hal-hal itu yang bikin support dan mereka nantikan gitu loh. Ini mereka lihat aja, enak banget gitu loh. Kepuasan sih. Ya, itu sudah luar biasa ya membantu Iya. masyarakat yang ada di Batu Pasir. Iya. Terakhir nih mungkin masing-masing memberikan pesan kepada sobat Simpul TV, pesan-kesannya untuk memotivasi mereka juga supaya bisa terpanggil jiwanya untuk melaksanakan aksi-aksi kemanusiaan mungkin di lingkungan sekitar maupun di lingkungan luas mungkin dari Mbak Wilis dulu deh, bisa berikan kesan dan kesannya buat sobat Simpul TV. Pesan dan kesannya selalu membantu sesama. Selalu membantu semua. Siapapun itu, agama apapun itu aja dari saya. Silakan Pak. Bang Dodi. Saya apa ya? Ya kalau saya sih yang saya rasakan ini ya, apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan itu mungkin apa yang kita berikan kepada mereka mungkin Menjadi manfaat. ya jadi manfaat. Sedih nih, sedih. Apa yang kita berikan kepada mereka, doa mereka lah yang membuat kita mungkin apa yang kita berikan kepada mereka mungkin tidak akan merubah hidupnya mungkin ya kan, dengan kita mengasih, tapi mungkin doa-doa mereka ya kita sehat, paling pulus itu mungkin yang terpenting. Mungkin itu aja. Mungkin dari doa mereka bisa. Doa. Iya. Dari doa mereka merubah hidup kita. Itu. Buat para yang selama ini sudah membantu, Iya. termasuk para Iya. donatur. Donatur ya. Kan itu. Bang Mail sendiri. Iya. Buat sahabat Simpul, terutama terima kasih sudah mengundang kami di podcast ini. Berbagi itu indah pokoknya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik itu memang efeknya tidak langsung kita rasakan, tapi nanti mungkin di suatu saat kita akan merasakan itu. Baik dari tadi yang bilang ketua, dari kesehatan kita yang berkeluarga, mungkin dari keluarga kita, dari anak kita, banyak efeknya. Jadi kami di sini memang tidak bergaji, tapi rezeki itu mungkin ada di lain, dengan kita membantu dengan ikhlas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat sahabat Simpul. Semoga ini bisa menjadi yayasan yang lebih besar lagi untuk kami, dan kami bisa istiqomah di dalam menjalankan ini. Terima kasih. Ya, itulah tadi obrolan-obrolan kita bersama orang-orang hebat yang memang bergerak di aksi sosial kemanusiaan. Terima kasih Abang Dodi, Bang Ismail, dan Mbak Wilis atas waktunya sudah meluangkan waktunya berbagi inspirasi dan motivasi, terutama buat kami juga, terutama buat sobat-sobat Simpul TV. Mudahan nanti ke depan kita bisa berkolaborasi lagi dalam program-program lain. Ya itulah tadi program obrolan kita bersama orang-orang hebat dari Yayasan Pasir Peduli Sesama. Mudah-mudahan kita harapan bersama, mudah-mudahan Yayasan Pasir Peduli Sesama bisa selalu eksis ya. Amin. Amin. Buat manfaat di masyarakat Kabupaten Pasir. Mudahan bisa lebih luas lagi, jangkauan bantuannya bisa luas lagi. Amin. Donaturnya bisa Lebih banyak bertambah lagi. Ya, kita ucapkan selamat malam buat Sobat Simpul TV. Saya host Hamdi Widadi mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.